Keselamatan bukanlah upah bagi orang benar, namun keselamatan adalah anugerah untuk kita semua orang-orang berdosa. Dan semua itu hanya karena kemurahannya, bukan karena upah. Kita nyanyi sama-sama.
baru 2 lagu. Music. Everybody hands up. Kita mau bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah, sing it with me. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi saya mau ajak kita semua nyanyi sama-sama. Ini adalah lagu ini tentang gembala yang baik. Karena dia, Yesus, bukan hanya gembala yang baik, tapi gembala yang terbaik. Bisa kita bilang sama-sama? Gembala yang terbaik.
Dia gembala yang menjaga, memimpin, menuntun kita. Kita adalah domba yang tidak bisa menentukan kehidupan kita sendiri. Kehidupan domba yang sangat bergantung. Namun dia gembala yang juga merasakan kehidupan menjadi domba. Namun dia tidak berdosa. Bahkan dia menyerahkan nyawanya menjadi substitusi yang sempurna bagi kita, agar kita dapat bergantung sepenuhnya kepada dia. Tuhan adalah gembalaku. Ini agak chill ya teman-teman. Boleh sendiri joget tipis-tipis. Tepuk tangan dong.
hati yang hancur dan namun tidak kau pandang hina. Kami rindu bukan hanya mengenalmu, tapi kami hidup ingin mencerminkan hatimu Tuhan. Ubah kami, bentuk kami, karena firman-Mu berkata, kami diubah menjadi serupa dengan-Mu oleh Roh Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami hari ini. Jadikan kami serupa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Intro. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3.
bersama-sama katakan dosaku hanya salibmu yang mengubahkan kami, salibmu yang menebus hidup kami dari dosa, hanya salibmu yang memampukan kami sampai hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu yang mengubahkan hati kami, bukan cuma dari pikiran kami, tapi kami tahu dari hati mentransformasi setiap hati kami. Kami mau menyiapkan telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, Bu Musik bisa saya dikasih waktu 15 menit, tapi saya rasa ini kepanjangan 15 menit. Oke, shalom semuanya. Ini mayoritas anak-anak muda, betul ya? Gen Z. Oke, mayoritas Gen Z, walaupun saya dan pemain piano gendut, tapi nggak apa-apa, teman-teman. Ya. Dan teman saya juga nih sama gendutnya ya, jadi sama lah, sama-sama gen ya. Cuma bedanya dut sama Z-nya ya. Ya, perkenalkan nama saya Yose Sartono. Saya punya satu istri dan satu anak. Jangan kebalik, nggak kebalik pun juga aman aja. Biasanya yang punya dua anak kalau kebalik bahaya. Karena satu aman aja. Ya, hari ini saya dikasih berapa hari yang lalu ya, hari Kamis kalau nggak salah. Harusnya teman saya untuk ngasih short sermon tapi berhalangan untuk hadir. Kita mau sama-sama buka di Matius 1 ayat 23. Saya bacakan teman-teman. Matius 1 ayat 23 bilang gini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Jadi saya hari ini cuma 2 ayat teman-teman. Ayat yang pertama Matius 1 ayat 23 itu adalah dasar untuk setiap kita. Kalau arti Immanuel adalah Allah yang menyertai setiap kita. Jadi gini teman-teman, Yesus tidak hanya datang untuk menyertai hidup kita, tetapi untuk menggantikan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dia bukan cuma menyertai kita doang, tapi dia menggantikan hidup kita teman-teman. Jadi banyak orang hari ini kelihatan aktif, kelihatan produktif, kelihatan mungkin secara rohani banyak banget pelayanannya, Senin sampai Senin, Minggu sampai Minggu pelayanannya. Tapi jujur, kalau kita boleh jujur, hatinya kosong, kering. Betul? Siapa yang pernah ngalamin rasanya semakin banyak pelayanan tapi semakin seringkali kosong? Karena apa? Karena yang kita kejar cuma tentang Tuhan, tapi bukan untuk Tuhan. Banyak orang bisa ngomong tentang Tuhan, tapi enggak berbicara untuk Tuhan. Apalagi ini era Natal ya. Banyak gereja-gereja mempersiapkan yang terbaik, tapi seringkali kita fokus sama acaranya, bukan sama pribadinya. Betul? Ini teman-teman, seringkali kalau gereja kebanyakan atraksi, nanti lupa bersaksi. Iya, kita dipanggil bukan banyak atraksi untuk menjangkau jiwa-jiwa, tapi bersaksi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Betul, karena apa? Allah menyertai kita. Bilang ke teman kiri kanannya, jangan terlalu banyak atraksi. Woi, bersaksi. Jadi kalau boleh jujur, hati kita kosong. Alkitab berkata dengan jelas teman-teman, sebelum Kristus kita bukan hanya lemah, kita mati karena pelanggaran. Yaitu apa? Dosa. Bayangin, orang mati tidak bisa menolong dirinya sendiri, betul? Betul gak? Karena itulah Injil.
bukan tentang manusia yang berusaha mencari Allah, melainkan Allah yang mencari manusia. Injil bukan kabar tentang apa yang bisa manusia lakukan bagi Allah, teman-teman, tetapi tentang apa yang Allah telah lakukan bagi manusia. Poin yang pertama, Allah yang mendekat. Allah yang berinisiatif mendekat, teman-teman. Makanya di Matius 1 ayat 23 bilang, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah tidak pernah menunggu manusia menjadi baik. Allah tidak pernah menunggu manusia hebat dulu. Allah tidak pernah menunggu manusia layak dulu. Dia datang dalam Yesus Kristus, masuk ke dunia yang rusak, masuk ke penderitaan manusia, masuk ke realitas dosa kita tanpa ikut berdosa. Immanuel berarti Tuhan tidak menjauh dari kita saat kita jatuh, melainkan mendekat untuk menyelamatkan kita. Manusia dijahatin, shutdown, tapi dia dijahatin, calm down, teman-teman. Dia datang ke dunia ini untuk kita yang berdosa, untuk kita yang tidak kudus, untuk kita yang tidak layak, menjadi layak di hadapan Allah di dalam Kristus Yesus. Saya punya ilustrasi gini, teman-teman. Bayangkan HP kita ini lowbat, benar-benar gak ada baterainya. Kita gak bisa tekan apapun, betul? Udah mati nih, gak bisa. Layarnya tetap gelap, betul? Kita mau doain pun, coba kasih saya nama pendeta yang bisa nyalain HP, cuma didoain. Itu kalau bisa diglodok rame tuh. Jadi kongkoh gak bisa servis HP. Doain aja, baterainya hidup sendiri. Gak bisa, benar gak sih? Jadi masalahnya bukan karena kurang usaha, tetapi tidak ada sumber hidupnya, betul? Masalahnya bukan dia nggak berusaha untuk hidup, emang nggak ada sumber hidupnya. Yesus tidak datang untuk memberi tips hidup doang, teman-teman. Dia datang sebagai sumber hidup itu sendiri untuk setiap kita nih. Jadi teman-teman, Immanuel bukan janji bahwa hidup akan mudah, tetapi kepastian bahwa kita tidak akan menjalaninya sendirian. Benar? Seringkali kita gak tahu, bukan karena kita gak bisa menghadapi masalah, kita gak tahu kita sedang menghadapi masalahnya bersama dengan siapa. Saya punya anak sekarang jalan umur 4 tahun. Waktu umur ke 1 tahun, setiap naik mobil kalau hujan deras nangis, takut, wiper dinyalain ya. Tapi begitu nyampe rumah, dia bingung juga, dia nangis tuh nanti. Tapi begitu dia makin besar, ya, sekarang udah 3 tahun, mau ada hujan sederas apapun, dia nggak nangis. Kenapa? Karena dia tahu dia aman di dalam bersama orang tuanya. Seringkali kita fokus sama masalah yang di luar, padahal kalau kita selidiki, kita sedang menghadapi masalah bersama dengan Yesus. Poin yang kedua, hidup lama mati, hidup baru diberikan. Ini ayat terakhir, teman-teman, Galatia 2 ayat 20. Nah, kalau tadi kita belajar di Matius itu dasarnya, Galatia ini dampaknya. Apa yang harus kita lakukan? Galatia 2 ayat 20 bilang ini, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam siapa, teman-teman? Di dalam aku. Gini, teman-teman, kalau saya diundang presiden ke Istana Negara, bersyukur gak? Wah, bersyukur banget nih diundang gitu ya, makan gitu ya. Tapi bayangkan, presidennya ngomong gitu, enggak, aku yang datang ke rumahmu. Dia lebih bersyukur pada dulu.
Bayangin, Dia Allah yang harus berinkarnasi menjadi manusia untuk datang menyelamatkan setiap kita, teman-teman. Injil berkata, manusia lama mati bersama Kristus dan hidup baru diberikan oleh Kristus. Jadi Kristen bukan tentang Yesus membantu hidup lama kita, tetapi Yesus menggantikan hidup lama kita. Keselamatan bukan upgrade moral doang, teman-teman, melainkan kebangkitan. Jadi banyak dari kita mungkin yang hari-hari ini merasa harus membuktikan diri kepada Tuhan, merasa takut gagal, mungkin secara rohani, mungkin takut gagal secara pendidikan, mungkin takut gagal secara hubungan gitu ya. Mungkin kita hidup dalam rasa bersalah yang terus-menerus. Padahal Immanuel berarti Allah tinggal bersama kita bahkan saat kita masih berproses sampai saat ini, teman-teman. Jadi kalau kita taat, kita baca firman, kita berdoa, bukan supaya kita diterima sama Tuhan, tapi karena kita sudah diterima sama Tuhan, teman-teman. Kita melayani bukan supaya kita hidup, tetapi karena kita sudah hidup. Seringkali kita melayani, kita fokusnya sama acaranya, tapi gak sama pribadinya, teman-teman. Terakhir saya boleh minta teman-teman saya ada maju ke depan semua. Udah. Satu ilustrasi, kalau teman-teman tahu namanya Charles Brodley, dia ini penyeimbang tali. Jadi penyeimbang tali ini seketika teriak, siapa yang percaya kalau saya bisa nyebrang pakai satu tali, teman-teman, di atas jurang? Semua orang bilang percaya. Tahu apa yang terjadi, teman-teman? Berhasil ya? Berhasil. Orang ini nyebrang, Charles Brodley ini. Tapi setelah itu dia bawa kereta dorong. Dia bilang, siapa yang percaya kalau saya dan kereta dorong ini bisa nyebrang sama talinya, nyebrang di atas tali di bawah jurang? Semua bilang juga, teriak, percaya. Oh teman-teman, semua yang bilang percaya ditantang sama dia untuk naik di kereta dorong ini. Apa yang terjadi? Gak ada satupun yang berani naik kereta dorong ini. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Seringkali kita ikut Tuhan ketika kita senang aja gitu, ya kan? Begitu diajak ke dalam kereta dorong ini, wah nggak berani. Diajak ke dalam penderitaan, wah nggak berani. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ada satu anak yang lari ke dalam kereta dorong ini, dan akhirnya berjalan dengan lancar. Charles Brodley waktu itu dalam sejarah mendorong kereta dorong itu sampai nyebrang bersama anak. Dan anak kecil ini diwawancarai. Ini orang tuanya sih ngaco. Teman-teman tahu, itu anaknya sendiri. Dia tahu bapaknya nggak menyelakakan dia, teman-teman. Makanya kalau kenal Tuhan tuh bukan sebutuhnya doang, tapi seutuhnya, sepenuhnya, teman-teman. Jadi seringkali ketika di dalam penderitaan kita nggak mau, teman-teman. Harusnya dampaknya, teman-teman. Hari ini Injil mengingatkan kita, hidup sejati bukan ditemukan dalam usaha manusia, tetapi dalam kehadiran Allah yang menyelamatkan kita. Hidup sejati dimulai bukan saat kita menemukan Tuhan, tetapi saat kita sadar Tuhan telah dulu menemukan setiap kita, teman-teman. Saya boleh undang bangkit berdiri, teman-teman. Kita mau nyanyi lagu serupa denganmu, teman-teman. Seringkali kita berpikir ketika anugerah itu turun, kita bisa melakukan apapun. Seringkali ketika kita ngerasa, ketika kita dianugerahi sama Tuhan, kita bilang, iya saya percaya Tuhan sudah tebus saya, jadi udah hidup saya enak-enak. Anugerah bukan izin membuat dosa, tapi memampukan kita untuk tidak berbuat dosa, teman-teman.
Kadang yang gratis bukan berarti murahan. Kita mau sama-sama nyanyikan refnya lagu Serupa Denganmu. Kita dipanggil bukan cuma sekadar ada di gereja ini, pulang udah, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Ketika engkau pulang dari tempat ini, engkau bisa bersaksi tentang kebaikannya atas hidupmu, teman-teman. Tuhan Yesus gak pernah perintahin kita banyak atraksi, benar, tapi dia perintahin kita untuk menjadi saksi. Dan jadikanlah sebuah bangsa. Menginjil bukan cuma tugas pendeta, tapi teman-teman yang ada di sini, ketika kau ke kampus, ketika kau ke tempat sekolahmu, keserupaan dengan Yesuslah yang kau pancarkan. Kita mau sama-sama nyanyikan ref ini menjadi respon firman. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Teman-teman, selamat Natal. Om, Tante, Oma, Opa, selamat Natal. Terima kasih sudah mengundang Undivided di sini. Kami
bersyukur dan happy sekali bisa menyembah Tuhan di Bandung. Jadi mari sekali lagi kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kita belajar lagu ini sama-sama. Yesus
Kenalan dulu kali ya. Seperti tradisi Indonesia, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Perkenalkan di sebelah sini ada pemain bass kita, namanya Kak Vincent. Dan di drum ada Kak Timothy, di sebelah sini ada Kak Wisnu. Lalu di sebelah sini ada Ko Yoses. Nah ini tadi yang baju kita buat beliau ya. Di sebelah sini the one and only Reno Castello. Dan ini kalian gak usah bingung karena emang mereka berdua ini di ujung kembar. Aku mungkin boleh memperkenalkan aku Boleh ya. dong, boleh. Nama aku Marius di tengah. Kalian juga bisa panggil aku sayang. Aku aja nggak apa-apa. Dan kembaranku, kalau aku namanya Marcos di tengah, kamu bisa panggil aku B. Ini ada teman kita juga yang membantu Undivided malam hari ini. Semuanya aku Nicole dari GKI Taman Cibuntu. Lagi cantik sekali, silahkan perkenalkan dirimu sayang. Ya, aku Krisa dari GKI Taman Cibuntu juga. Perkenalkan, aku Faye. Terima kasih banyak teman-teman sudah menerima Undivided di sini. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak. Hari ini bukan bercerita tentang siapa yang ada di depan, tapi yang kita ceritakan, yang kita nyanyikan, yang kita puji malam hari ini hanya Tuhan Yesus. Amin.